Nah, adik-adik dan kawan-kawan, hari ini kakak membawa kalian ke Gloucestershire Cathedral. Nah, ini dia gedungnya. Nanti kakak tunjukin satu persatu di dalamnya ya. Lihat nih, ini di luarnya nih adik-adik dan kawan-kawan. Nah, kakak ambil sedikit ya, ini di luarnya. Nah, Gloucester Cathedral ini tidak jauh dari rumah kakak. Jadi kakak tunjukin ya apa di dalamnya, dan mudah-mudahan adik-adik dan kawan-kawan bisa terhibur dan bisa melihat apa yang ada di dalam katedral ini. Oke, selamat menonton ya. Nah, adik-adik, sedikit kakak tunjukin di luar dulu ya sebelum kakak masuk ke dalam. Nah, ini di luar nih, kalau musim panas semua orang duduk-duduk piknik di sini. Tapi karena sekarang sudah masuk musim dingin, jadi orang-orang pun sudah tidak mau di sini, tidak mau duduk-duduk di sini karena terlalu dingin. Oke, nah kita lanjutin ke dalam yuk. Halo, selamat datang, selamat kembali lagi di channel kakak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau bawa adik-adik dan kawan-kawan ke Gloucestershire Cathedral. Jadi ini katedral di Gloucestershire. Jadi seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat, katedral ini sangat-sangat tua. Mereka mendirikan katedral ini pada tahun 861. Jadi bayangin, sekarang kan sudah 2020, jadi berapa tahun sudah gereja ini. Nah, lihat sekelilingnya, semua ini hitam-hitam semua sudah ya kan, karena terlalu tua sudah, tapi masih dipiara loh di sini. Nah, lihat. Nah, mari kita ke dalam dan kakak tunjukin satu persatu ya keindahan dan keunikan katedral ini. Oke? Stay tune, jangan skip, nonton terus ya. Dan jangan lupa ya adik-adik, like, komen, dan subscribe ya. Oke, mari kita ke dalam. Nah, ini pintu samping dari taman. Nah, lihat pintunya. Ini pintunya nih dari samping masuk ke taman. Katanya dulu-dulu taman ini cuma untuk para dewan-dewan dan para pastor saja nih kawan-kawan. Tapi sekarang sudah dibuka untuk umum, karena sekarang ini tidak memilih lagi siapa dewan atau siapa paroki, siapa pastor, tidak memilih lagi. Jadi kita bisa masuk, keluar masuk, dan ambil foto atau video sesuka hati kita. Oke, mari kita masuk ke dalam. Nah, ini dia sejarahnya adik-adik ya. Sebelum jadi Gloucester Cathedral, dulu dipanggil St. Peter Abbey. Nah, lihat nih, di tahun 681. Nah, dan mereka apalagi nih, by noon, mob, and cannon, and from, dan dari 1022 itu diperintahkan oleh Benedictines dan dissolve pada tahun 1540. Dan sekarang ini mereka tukar ke Gloucester pada tahun 1541. Nah, sekarang dipanggil Gloucester Cathedral. Dari tahun 1541 sampai sekarang ya adik-adik. Nah, berapa tahun sudah, nanti kakak pulang rumah baru kakak kalkulator, baru kakak tulis di depan situ ya berapa tahun umurnya ini gereja. Dari tahun berapa tuh? 681. Oh my goodness me. Ya. Nah, ini semua orang-orang yang bekerja di sini nih.
Deacon of Gloucester. Nah, ini semua deacon. Kalau deacon, kalau di kita bilang apa ya, deacon itu kayak apa itu, pembantu pastor. Nah, lihat, kalau di sini dia bilang bishop. Bishop itu berarti pastor. Nah, ini pastor-pastor yang bekerja di sini dari San Peter Abbey, loh. Nah, dari 681 tahun 681. Nah, ini pastor-pastor yang bekerja di sini dari 681 sampai 1861, dan terekod terus sampai 2011. Nah, jadi sekarang deaconnya masih ini nih, masih sama nih yang ini. Nah, dari tahun 600 lebih sampai 2011. Jadi sekarang masih Bapak ini yang memegang atau kepala bagian katedral ini. Oke? Kita masuk ke tempat doa. Nah, di kamar ini pada zaman-zaman dulu mereka masuk ke sini dan berdoa di sini. Nah, semuanya tua-tua di sini. Lihat ya. Nah, ini dia. Nah, lihat ya. Nah, altarnya. Tapi gereja ini banyak altarnya nih adik-adik. Ini kalau ada khusus cuma beberapa orang saja yang masuk ke sini. Nah, doa pagi gitu. Nah, disinilah mereka berkumpul. Nah, itu lihat. Ada lilin-lilinnya. Nah, semua di sini kayu-kayunya semua belum tertukar nih adik-adik. Masih kayu-kayu tua yang dulu masih terpiara di sini. Nah, lihat kita dengan kawan. Nah, di depan sini ada tulisan-tulisan orang-orang yang mengambil peduli tentang katedral ini, seperti pastor, deacon. Nah, semua ini ada di sini. Nah, adik-adik dan kawan-kawan lihat. Pokoknya di sini kayak unik dan serem. Bagi kakak sih serem, tapi di sini banyak orang yang datang ya kan, jadi tidak begitu serem sih. Tapi kalau sudah lampu semua mati, nah serem. Nah, mari kita ke depan yuk. Adik-adik bisa lihat ya kan, lihat dinding-dindingnya mereka ukir sampai sebegini. Lihat. Nah, ini dindingnya ini. Dan kalau adik-adik lihat di depannya, lihat jendelanya, jendela tua sekali. Nah, mari kita jalan ke depan yuk. Lihat kan temboknya, tembok-tembok tua sekali. Kan, lihat. Beratus-ratus tahun yang lalu nih adik-adik, bayangin. Nah, lihat sampai hitam-hitam tuh dindingnya. Kan? Nah, mari kita ke samping sana yuk, kita lihat apa aja yang ada di sana. Ini ada kamar lagi di sini nih. Kamar ini I don't know kamar untuk apa. Nah, lihat lantai-lantainya. Lantainya tua ya kan? Nah, yang ini kita bisa masuk. Yang tadi kuburan tadi itu terkunci, kita tidak boleh masuk. Yang ini kita boleh masuk, berdoa di sini. Pokoknya ya mau apa saja bisa. Nah, lihat. Nah, itu ininya, jendelanya, dan seperti biasa kakak mau tunjukin tuh, lihat
demikian rupa ukirannya, lihat. Nah itu jendela-jendela semua itu. Nah ini jendela ini pun beribu-ribu tahun yang lalu mereka simpan, masih dijaga sekali. Dan kakak ke depan sedikit supaya adik-adik dan kawan-kawan bisa lihat ya. Nah even tulisannya pun mau terhapus sudah, tapi di sini masih dijaga rapi loh kawan-kawan. Nah lihat batu-batunya semua sudah tua ya kan. Nah ini lantainya loh, nah, bagian lantai. Dan oh ini kapela, kalau di Flores bilang kapela. Nah di sini di sudut setiap kamar ada kapelanya. Nah kakak baru baca nih, ini mereka buka pada tahun 1785. Wih berapa tahun yang lalu nih. Nah ini penyanyi nyanyi yang itu, nyanyi Natal ya. Nah ini dia nih orangnya yang membuat lagu itu, dan mereka kasih memorinya, Charles Herbert Lloyd. Nah dialah orangnya yang menulis lagu itu, lagu Natal itu. Nah yuk kita ke samping lagi, terlalu banyak kakak mau tunjukin kepada kamu ya. Nah lihat kawan-kawan, patung-patung aneh, unik semua ada di sini. Lihat, mungkin kakak ambil sedikit-sedikit ya karena terlalu banyak patung-patung dan barang-barang unik di sini. Nah, lihat sampai hitam-hitam tuh dindingnya, kan? Nah, mari kita ke samping sana yuk, kita lihat apa aja yang ada di sana. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, ini lorong ke taman. Dan ini kawan-kawan, lorong ini dan katedral ini digunakan untuk filmnya Harry Potter. Kalau adik-adik ingat bahwa Harry Potter, nah inilah tempatnya di Gloucestershire Cathedral, mereka ambil film-filmnya. Nah lihat dari sampingnya. Nah kan, mau lihat langitnya atapnya. Nah lihat atapnya. Nah bayangin ya kan, di tahun 600-an lebih mereka sudah membuat ini nih. Nah lantai-lantainya itu kuburan. Nah ada kuburan yang hurufnya sudah mulai punah, tidak bisa terbaca lagi. Tapi di dokumen sini katanya yang petak-petak besar ini berarti kuburan. Masih ada sih dokumen-dokumennya, cuma huruf-hurufnya semua sudah hilang karena terlalu tua. Oke. Nah adik-adik, supaya adik-adik lihat, ini bukan dinding, ini lantai gereja ini. Jadi lantai gereja ini dibikin jadi kuburan gitu. Serem ya kan kalau di ini. Nah ini kuburan-kuburan dulu nih. Nah lihat huruf-hurufnya pun sampai hilang sudah. Nah lihat. Nah ini tahun berapa nih, ya ampun, nggak bisa terbaca nih. Nah lihat, ini semua kuburan-kuburan orang yang mengikuti atau orang-orang yang dalam grup katedral ini, yang bekerja di katedral ini. Ini dia meninggal pada tahun 1677, berapa tahun yang lalu nih, 1677. Nah lihat, yang di sebelah sana ini dia meninggal 1780. Nah lama kan. Nah kakak percepat ya, terlalu banyak. Nah lihat, ini kuburannya nih, lihat ke depannya. Ini di lantai di dalam katedral ini. Nah supaya adik-adik lihat. Nah ini dinding katedral ini.
dia punya gelas di atas itu, menarik kan? Nah, dan atapnya, sorry kalau bikin sakit kepala atau pening ya kan. Nah lihat, ini atapnya. Nah adik-adik, ini kamar apa tau? Kakak pun nggak tahu. Pokoknya ada kamar kecil di sini dan ada kuburan di dalamnya. Nah lihat, ini di dalam katedral nih kawan-kawan dan adik-adik. Nah lihat, nah ini kuburannya mungkin orang besar, orang kaki tangan gereja sini atau pastor begitu barangkali. Nah ini kamar kecilnya nih, dia meninggal di sini dan dikuburkan di sini. Nah lihat atapnya. Lihat atapnya tuh, cantik kan? Nah, iya. Nah lihat nih kuburannya nih loh. Dia punya kuburannya nih. Saking kayaknya kuburannya di bawah, di atasnya mereka ada patungnya juga. Kita bisa masuk atau tidak ya ke dalam ini? Tunggu ya, kakak tanya dulu. Kalau bisa masuk, kakak masuk supaya baca kapan dia meninggal, apa pekerjaannya ya. Nah seperti yang kakak bilang ya kan, di dalam katedral ini banyak kuburan-kuburan orang-orang yang bekerja di sini seperti pastor, deacon atau pembantu-pembantu gereja. Nah mereka kalau meninggal, mereka ini di sini nih, kuburin di sini nih, lihat. Nah ini kuburannya nih, jadi peringatan gitu katanya. Nah ini. Nah kalau yang begini nih katanya ini yang kalau ada mahkotanya begitu berarti keluarga-keluarga dari raja yang meninggal. Nah inilah kuburannya. Aneh ya kan, karena kalau katedral, kalau kita di Indonesia ya kan, katedral itu untuk orang sembahyang, untuk ya umat Katolik ya. Kalau di sini dulu tempat penguburan. Nah adik-adik, kalau kita masuk ke dalam chapel ini, nah ini apa pintunya. Dulu kan mereka pakai pintu yang begini nih kawan-kawan, enggak pintu kayak kita sekarang. Nah nih pintunya, lihat. Nah ini pintunya nih, pintu dulu kayak pintu penjara ya kan. Ya serem-serem di sini kelihatannya. Nah itu dia pintunya. Jadi kita masuk, semua orang bisa masuk ke sini. Dan di sini lihat lantai-lantainya semua itu kuburan-kuburan semua nih kawan-kawan. Nah dindingnya juga, lihat dindingnya tua-tua semua. Nah ini di kaki kakak nih. Nah ini semua kuburan-kuburan semua nih, kuburan-kuburan orang penting katanya. Yuk kita ke samping yuk, kita lihat apa lagi yang ada di sini. Ruangan-ruangan di sini kelihatannya serem-serem adik-adik, karena katedral ini beribu-ribu tahun mereka dirikan di sini dan ya serem sekali. Lihat, gede sekali ini katedral. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, ini dulu katanya ya kan, kalau ada orang-orang yang bersalah, mereka masukin ke dalam situ. Ih, serem. Karena sekarang sudah sore, sudah tutup. Kita bisa masuk ke dalam situ, tapi hari ini karena kakak datang terlambat, jadi kakak tidak boleh masuk ke dalam. Nah, orang-orang yang bersalah kan dimasukin ke dalam situ. Ya kalau kalau kita kan kita bilang penjara, tapi karena gereja jadi disiplin, untuk tempat-tempat disiplin. Nah itu dia. Nah lihat pintunya, ih kayak di penjara ya kan. Nah lihat lantainya pun sampai kayak mau ini, apa itu, tua sekali ya kan. Kawan-kawan, yang ini tempat untuk cuci muka dan cuci kain. Jadi mereka dulu ada air katanya di sini, tapi mereka sudah tutup sudah di sini karena
mereka jaga juga ya kan, jangan sampai air ini kesana kemari, meloncat kesana kemari. Nah, tempat ini untuk cuci muka, cuci muka dan cuci kain di sini nih. Jadi orang dulu berkumpul di sini dan cuci kain di sini. Nah, ini dia. Nah, lihat ada lubang-lubangnya juga. Nah, lihat atapnya nih. Kakak suka lihat atap-atapnya, nah jendelanya dan atap-atapnya, lihat. Nah, lihat atap-atapnya. Bayangin ya, tahun 800-an, 600-an yang lalu mereka tinggal di sini. Nah, lihat. Nah, lihat pintu-pintu ini. Nanti kakak tunjukin satu persatu ya pintu-pintu di dalam gereja ini ya, yang kecil sampai yang terbesar, oke? Ini lagi, lihat ini apa? Pintu-pintu di dalam gereja ini. Banyak sekali pintu dan aneka ragam pintu dari tahun 681 sampai sekarang masih ada pintu-pintu ini, kawan-kawan. Nah, lihat. Nah, lihat kawan-kawan pintu-pintu ini. Interesting kan pintu-pintunya? Kayak zaman-zaman dulu. Nah, lihat. Kayak zaman-zaman dulu yang penjara, kayak kita dengar dulu di cerita-cerita dongeng itu ya kan. Nah, lihat aneh kan pintu-pintunya, kayak pintu rahasia, pintu apa semua di sini. Jadi kayak ini, kakak fokus sama pintu-pintu ini karena kayak ini rasanya unik sekali pintu-pintu ini. Untuk apa waktu-waktu itu? Nah, lihat. Nah, ada pintu lain lagi. Nah, lihat, unik kan pintunya. Nggak tahu kenapa kakak suka lihat pintu-pintu ini, karena di pikiran kakak pintu kok sampai begini. Dulu-dulu itu ya kan. Nah, kalau di kampung kakak pintu dulu itu semua bambu. Nah, ini dulu nih mereka punya pintu-pintunya ya. Unik kan? Nah, ini pintu dari luar ini. Ini untuk orang-orang yang tinggal di sini. Ya, sekarang seperti mereka bilang church house. Jadi ini untuk orang-orang yang tinggal di sini, di dalamnya situ. Pintunya aneh ya kan? Nah, lihat. Nah, ini pintu keluar nih adik-adik. Nah, kakak sekarang mau keluar. Dan kawan-kawan, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Lain kali baru kita sambung balik. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan adik-adik dan kawan-kawan bisa terhibur dan bisa sedikit sebanyaknya melihat lingkungan kota kakak, kloster saya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.